Jika kamu memiliki formula eliksir baru, jangan lupa untuk memberitahu kakak. Yang Xin tersenyum sampai-sampai matanya terpejam. Tiba-tiba, dia mengungkapkan senyum menawan dan berkata, adik laki-laki benar-benar tidak membutuhkan kakak perempuan untuk melakukan apapun. Apapun permintaan adik laki-laki itu, kakak perempuan akan menyetujuinya. Petik 2. Yang Xin membungkukkan badannya, dua bulatan semuanya yang menggoda keluar. Sosok menggerahkan itu, dan kaki yang ramping, memancarkan godaan yang tak terlukiskan. Baru-baru ini, kakak perempuan telah mendengarkan saranmu, dan mencampurkan rumput kabut ungu bersama dengan rumput pandangan harimau. Lihat, apakah dada kakak tidak tampak lebih besar? Mata Yang Xin seperti sutra cair. Nili harus mengakui, Yang Xin memang seorang wanita yang mampu memikat semua orang. Meskipun dia sesekali akan menggoda Yang Xin, hatinya tetap tenang sepanjang waktu. Bahkan jika dia tidak sekuat kehidupan sebelumnya, saat ini, mentalitasnya masih tetap kuat. Nili berkedip tanpa berkedip sambil menatap Yang Xin dan berkata, apa yang ingin dilakukan kakak Yang Xin? Aku baru berusia 13 tahun. Aku tidak tahu apa-apa. Petik 2. Melihat wajah polos Nili, wajah Yang Xin memerah. Meskipun dia berpikir untuk menggodanya, dia dikalahkan oleh tatapan polosnya. Dengan canggung dia berkata, tidak ada. Aku akan kembali ke asosiasi alkemis terlebih dahulu. Petik 2. Meskipun hatinya berdenyut tak terlukiskan, setelah dia memikirkan usia Nili lagi, dia merasa bersalah. Apa yang sebenarnya aku pikirkan? Nili hanya anak-anak. Petik 2. Saat dia menyaksikan sosok putus asa Yang Xin pergi, Nili tidak bisa menahannya untuk menganggapnya lucu. Namun, dia segera tenang dan terus berlatih. Setelah beberapa jam, Nihai dan Nien berjalan dari luar, dan melihat bahwa Nili masih berkultivasi. Mereka memutuskan untuk menunggu sampai dia selesai. Meskipun perilaku ini tidak sesuai dengan Patriark dan Grand Elder, mereka tidak berani melakukan hal lain. Pada saat ini, Nili adalah orang penting bagi keluarga tanda surgawi. Statusnya tidak lebih rendah dari status mereka. Nili membuka matanya, namun, dia tidak bangkit dari posisi duduknya. Dia memandang ke arah Nihai dan Nien dan bertanya, Patriark, Grand Elder, apakah ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk kamu berdua? Oh, Nili. Nihai tertawa, tidak memiliki nada keagungan seperti biasanya dan berkata, hari ini kami sedang mencari kamu untuk bertanya apakah kamu tertarik untuk pergi ke lelang harta. Nihai menerima undangan dari keluarga Hong Yue. Keluarga Hong Yue adalah keluarga bangsawan. Untuk dapat menerima undangan keluarga Hong Yue, tentu saja, Nihai merasa bangga. Meskipun situasi keuangan keluarga Heavenly Mark masih sedikit tertekan, karena ia menerima undangan dari keluarga Hong Yue, ia pasti harus pergi. Alasan mengapa Nihai memanggil Nili adalah untuk membangun hubungan yang baik dengannya. Dengan dukungan dari asosiasi alkemis, posisi Nili dalam keluarga tidak sebanding dengan masa lalu. Untuk tidak mendaratkan dirinya dalam situasi yang canggung, ia sengaja menarik Nien bersamanya, karena hubungan Nien dengan Nili tidak seburuk itu. Lelang harta. Alis Nili sedikit meninggi dan berkata, oke, aku akan pergi juga. Setelah mendengar jawaban Nili, Nihai merasa lega. Dia khawatir Nili akan menolak. Karena itu, kita akan naik kereta aku, kata Nihai, sedikit tersenyum, sudah disiapkan. Nili berdiri. Karena tempat itu tidak jauh, Nili tidak mengemas apapun dan mengikuti Nihai dan Nien dan naik kereta. Kereta perlahan mulai dengan beberapa gold peringkat iblis spiritualis dan pejuang mengikuti di belakang. Mereka ada di sana untuk melindungi Nili. Nihai diam-diam berpikir pada dirinya sendiri, apa hubungan Nili dengan asosiasi alkemis agar dia sangat penting bagi asosiasi alkemis. Direktur yang sudah kembali ke asosiasi alkemis. Sebelum pergi, dia secara khusus mengatakan kepada aku bahwa aku harus merawat kamu. Sepertinya hubungan kamu dengan direktur yang tidak buruk, kata Nihai, tersenyum ringan. Nili melirik Nihai, tidak mengatakan apa-apa. Nihai merasa canggung saat ini. Nili tidak memberinya, Patriark, wajah apapun. Nien juga merasa tidak berdaya. Nili adalah milik cabangnya, dan di masa lalu, dia bisa dengan bebas menegur Nili. Tapi sekarang, dia benar-benar kehilangan perubahan karakter Nili, berubah sedikit serius. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Suasana di kereta agak canggung. Nili, jika kamu memiliki apapun yang kamu suka di pelelangan, kamu bisa memberitahuku. Aku akan mendapatkannya untuk kamu, kata Nihai. Meskipun barang-barang di pelelangan tidak murah, dia siap berdarah sekali. Bahkan jika dia menghabiskan lebih banyak uang, dia harus mendapatkan satu atau dua hal untuk Nili. Bagaimanapun, anak-anak masih mudah ditangani. Tidak dibutuhkan. Jika ada sesuatu yang aku suka, aku akan membelinya sendiri. Aku punya uang untuk dibayar, kata Nili, menggelengkan kepalanya. Dalam hal kekayaan, seluruh keluarga surgawi yang digabungkan tidak lebih kaya darinya. Nien tersenyum dan berkata, hal-hal di lelang harta tidak sederhana. Bagian termurah akan bernilai setidaknya beberapa ribu koin roh iblis. Yang paling mahal adalah dari 10.000 koin roh iblis dan seterusnya. Petik 2. Sangat murah, aku tidak tertarik, kata Nili ringan. Mendengar kata-kata Nili, Nihai dan Nien sedikit terpana. Mereka saling tersenyum pahit. Sepertinya mereka belum memahami situasinya dengan benar. Sepertinya Yang Xin memberi Nili sedikit uang. Ketika mereka memikirkannya lagi, itu masuk akal. Yang Xin bersedia mengirim para pakar peringkat emas untuk melindungi Nili, jadi dia pasti memberinya cukup uang saku. Mereka berdua berpikir bahwa Nili hanya memiliki hubungan yang baik dengan Yang Xin, maka mereka dilindungi olehnya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah hubungan Nili dengan Yang Xin adalah hubungan kemitraan yang setara. Dalam lingkaran interspatial Nili, bukan hanya uang saku sederhana. Bab 63 Lelang. Rumah lelang Hong Yue. Rumah lelang ini dibuka oleh salah satu keluarga bangsawan, keluarga Hong Yue. Keluarga Hong Yue adalah keberadaan penting dalam kota kemuliaan. 5 keluarga aristokrat di sekitarnya mendengarkan perintah keluarga Hong Yue, termasuk keluarga tanda surgawi.
Ketika keluarga Heavenly Mark sedang ditekan oleh keluarga suci, keluarga Hong Yue menjauhkan diri dari keluarga Heavenly Mark. Namun, karena fakta bahwa asosiasi alkemis memiliki hubungan dekat dengan keluarga Heavenly Mark sekarang, keluarga Hong Yue mulai dekat dengan keluarga Heavenly Mark. Orang-orang masuk dan keluar dari rumah lelang. Sebagai anggota keluarga aristokrat, Nihai, Nien dan Ni Li diatur ke tingkat kedua dari ruang VIP. Para leluhur dari keluarga aristokrat lainnya juga bergabung dengan mereka. Melihat beberapa kenalan, Nihai naik untuk menyambut mereka. Patriark Li Yuan, Patriark Qi Feng, lama tidak bertemu. Nihai sedikit menangkupkan tangannya dan berkata. Li Yuan tampak seperti pria berusia 50-60 tahun. Meskipun rambut dan janggutnya sedikit putih, rohnya sangat sehat dan sehat. Dia adalah patriark keluarga Li Yuan. Qi Feng, yang sedikit lebih muda, tetapi memiliki tubuh yang jauh lebih besar ada di sampingnya. Dia adalah patriark keluarga Tian Kui. TLN, The Yuan, dalam nama Li Yuan dan Yuan Different dalam nama keluarga berbeda. Bahasa Cina memiliki karakter Hanyu Pinyin yang sama, tetapi karakter yang berbeda. Patriark Nihai, kamu belum berubah sedikitpun, kata Li Yuan dan Qi Feng, juga dengan ringan menangkupkan tangan mereka dan tersenyum. Haha, itu berkat kamu berdua. Sapa Nihai. Hubungannya dengan Li Yuan dan Qi Feng masih tidak buruk. Bahkan ketika keluarga Heavenly Mark sedang ditekan oleh keluarga suci, Li Yuan dan Qi Feng masih melakukan kontak dengan Nihai. Melihat Nihai, Li Yuan dan Qi Feng saling menyapa. Tidak jauh dari situ, Patriarki Harimau Perak, Jiang Ming, dan Patriark keluarga Taimen, Lei Zuo, keduanya mengungkapkan ekspresi marah dan cemburu. Patriark Nihai benar-benar bersinar dengan kesuksesan. Patriark Lei Zuo dengan ringan berkata dengan sarkasme. Patriark Jiang Ming dengan dingin tersenyum dan berkata, benar. Sebelumnya, ketika dia ditekan oleh keluarga suci, dia memohon seseorang untuk membantu mereka, bahkan nyaris tanpa malu-malu berlutut. Sekarang dia memiliki perlindungan dari asosiasi alkemis, dia dapat berkeliling tanpa khawatir. Tapi, berapa lama keluarga tanda surgawi bisa dilindungi oleh asosiasi alkemis? Siapa yang tahu kapan saatnya akan datang ketika mereka ditekan oleh keluarga suci lagi? Aku ingin tahu apakah Patriark Nihai masih akan begitu riang, seperti dia hari ini. Petik 2. Mendengar kata-kata Lei Zuo dan Jiang Ming, wajah Nihai sedikit berubah. Sejak awal, Lei Zuo dan keluarga Jiang Ming tidak berhubungan baik dengan keluarga Heavenly Mark. Sarkasme dalam ucapan mereka membuat Nihai sangat tidak senang. Tentu saja, dia tidak akan menunjukkan kelemahan. Dia menunjukkan bahwa dia tidak peduli, tersenyum dan berkata, mengapa ada bau asam yang begitu besar? Memang benar bahwa keluarga surgawi dilindungi oleh asosiasi alkemis, setidaknya kita lebih baik daripada beberapa keluarga yang tidak dekat dengan kakek mereka atau tidak dicintai oleh nenek mereka. Petik 2. TLN, tidak terlalu dekat dengan kekuatan besar tidak ada yang mendukung mereka. Wajah Lei Zuo dan Jiang Ming sama-sama cemberut. Sejujurnya, mereka memang iri dengan keluarga merek surgawi. Sekarang asosiasi alkemis saat ini tidak lagi dibandingkan dengan apa yang ada di masa lalu. Mereka bahkan mendengar bahwa asosiasi alkemis membayar 30% lebih dari harga pasar saat ini untuk mendapatkan ramuan keluarga surgawi. Lebih jauh lagi, asosiasi alkemis juga memberi keluarga Heavenly Mark eliksir bertingkat tinggi, cukup untuk memelihara generasi yang lebih muda. Bagi mereka, herbal mereka tidak memiliki penjualan sama sekali, dan mereka hanya bisa menjualnya dengan harga lebih murah. Kamu menjadi antek asosiasi alkemis dan masih bertindak dengan bangga. Kamu benar-benar berpikir bahwa asosiasi alkemis memperlakukanmu seperti harta. Lei Zuo meringkuk mulutnya dengan jijik. Mendengar kata-kata Lei Zuo, Li Yuan dan Qi Feng juga angkat bicara. Itu komentar yang buruk dari Patriark Lei Zuo. Jika keluarga Heavenly Mark adalah kaki tangan dari asosiasi alkemis, akankah asosiasi alkemis memiliki kebutuhan untuk memberikan keluarga surgawi Mark kondisi menguntungkan seperti itu? Li Yuan tersenyum ringan sambil berkata, jelas berdiri di sisi Nihai. Qi Feng juga mengangguk dan berkata, memang. Jelas, asosiasi alkemis telah meminta keluarga tanda surgawi, itulah sebabnya mereka memberi keluarga surgawi tanda kondisi menguntungkan seperti itu. Bahkan dua keluarga kami mendapat manfaat dari mereka. Petik 2. Keluarga Li Yuan dan keluarga Qi Feng Tian Feng keduanya menjual jamu mereka 10% di atas harga pasar kepada keluarga surgawi. Keluarga Heavenly Mark kemudian menjualnya kembali ke asosiasi alkemis. Di antara dua transaksi itu, mereka mampu menghasilkan sedikit. Mereka telah menjadi salah satu tubuh yang menarik dengan keluarga tanda surgawi. Itu dianggap kompensasi karena tidak meninggalkan keluarga tanda surgawi ketika mereka dalam kesulitan. Lei Zuo dan Jiang Ming keduanya mendengus dingin. Mereka tidak tahu mengapa kekuatan besar, seperti asosiasi alkemis, bertanya pada keluarga Heavenly Mark. Mereka juga mengirim bawahan untuk menyelidiki masalah ini, tetapi tidak membuahkan hasil. Ada sedikit permusuhan di dalam ruang VIP. Nien dan Ni Li keduanya duduk di samping, menyeruput teh mereka. Karena ini adalah pertarungan antara leluhur, itu tidak berhubungan dengan mereka. Karena itu, mereka tidak mengatakan apa-apa. Nien mencondongkan tubuh lebih dekat ke Ni Li dan dengan tenang berkata, keluarga Silver Tiger dan Taimen Family Patriarchs selalu sombong. Ketika keluarga tanda surgawi ditekan, mereka mengirim seseorang untuk membeli 2 bidang tanah dari kami dengan harga murah. Kami tahu bahwa merekalah yang membeli, namun kami tidak pernah menjual, apapun yang terjadi. Ketika keluarga suci menindas kami, kedua keluarga ini melakukan yang terbaik untuk mencuri bisnis kami. Petik 2. Mendengar kata-kata Nien, alis Ni Li sedikit berkedut saat kemarahan melintas di matanya dan memandang Patriark Lei Zuo dan Jiang Ming. Jika itu hanya argumen biasa antara leluhur, dia tidak akan terganggu dengan itu. Namun, karena kedua keluarga ini adalah antek keluarga suci, Ni Li secara alami tidak dapat membiarkan mereka pergi. Lelang akan segera dimulai. Patriark masing-masing berdiri dekat dengan area pengamatan, tampak jauh. Pelelang yang bertanggung jawab atas pelelangan adalah seorang wanita cantik yang mengenakan kain sutra buram yang dipasangkan dengan wajahnya yang halus. Dia dipenuhi dengan godaan yang tak ada habisnya.
Semua orang di sana harus mengakui bahwa keluarga Hong Yue pintar. Dengan wanita asteris-asteris yang seksi, mereka dapat dengan mudah memanaskan pikiran seseorang, dan menyebabkan mereka membayar banyak uang. Baru-baru ini keluarga Heavenly Mark memiliki beberapa usaha bisnis dengan asosiasi alkemis pada berbagai herbal. Mereka seharusnya mendapat sedikit penghasilan. Dengan Patriark Nihai di sini, aku khawatir harta karun lelang ini tidak akan mendapat bagian kita. Sudut mata Lei Zuo melirik Nihai, tertawa dan berkata, benar, dengan kekayaan kita, bagaimana kita bisa mencocokkan dengan keluarga tanda surgawi? Jiang Ming tertawa melanjutkan. Ekspresi Nihai berubah suram. Bagaimana mungkin dia tidak menemukan sarkasme dari keduanya? Namun, dia hanya bisa menelannya. Meskipun mereka bekerja dengan asosiasi alkemis baru-baru ini, dan keluarga tanda surgawi memang mendapatkan sedikit, yayasan masih sangat tipis. Mereka hanya nyaris tidak bisa pulih. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan keluarga macan perak dan Taimen? Li Yuan dan Qi Feng juga mengerutkan kening. Lei Zuo dan Jiang Ming benar-benar terlalu banyak. Pada saat ini, Nili, yang duduk di sisi kanan Nihai, membuka mulutnya, dua leluhur patuh. Keluarga tanda surgawi tidak memiliki apa-apa selain uang. Aku khawatir kedua patriark tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta nyata hari ini. Petik 2. Mendengar kata-kata Nili, wajah Lei Zuo menjadi gelap dan dia berkata, berat, siapa kamu? Apakah cocok untuk berbicara dengan kami? Bisakah kamu mewakili keluarga tanda surgawi? Petik 2. Apakah aku bisa mewakili keluarga tanda surgawi? Kamu bisa bertanya kepada Patriark Nihai. Kata Nili ringan. Posisi Nili dalam keluarga tanda surgawi hari ini tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu lagi. Nihai mengangguk dan berkata, tentu saja dia bisa mewakili keluarga tanda surgawi aku. Bocah kecil berani bermegah di sini. Dia benar-benar tidak takut malu. Lei Zuo mendengus. Keluarga Mark Surgawi benar-benar telah merosot bagimu untuk benar-benar merusak generasi muda sedemikian rupa. Karena Nihai berkata bahwa Nili dapat mewakili keluarga tanda surgawi, dia tidak punya hal lain untuk dikatakan. Bab 64 gunakan itu sendiri. Lei Zuo berbalik, terlalu malas untuk repot dengan Nili lagi. Berdebat dengan seorang anak seperti Nili hanya akan menurunkan statusnya. Nili memandang Nihai dan Nien dan berkata, barang-barang yang aku tawar, aku akan membayarnya sendiri. Nihai dan Nien tersenyum pahit saat mereka saling memandang. Mereka tidak memiliki prestise sedikit pun di depan Nili. Mereka dapat mengatakan bahwa Nili tidak begitu menghormati mereka. Di klan, ketika anak-anak biasanya melihat mereka, mereka akan takut tak bisa berkata-kata. Namun, Nili memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Sebenarnya, dalam kehidupan sebelumnya, ketika Nili melihat Nihai dan Nien, dia menjadi gugup setiap kali dia melihat mereka. Namun, dalam kehidupan ini, mentalitas Nili telah sepenuhnya berubah. Tidak ada yang bisa membuatnya takut dan menekan mereka lagi. Bahkan kakek Ye Ziyun, sang legenda tidak memeringkat Yemo. Tepat ketika Nili selesai berbicara, pelelangan dimulai. Para tamu yang terhormat. Dalam lelang ini, rumah lelang Hong Yue kami telah menyiapkan banyak harta. Banyak yang didapat dari reruntuhan. Kami berharap semua orang akan menyukainya. Suara wanita itu menyebar, semenarik lagu peri. Item lelang pertama. Itu dari reruntuhan Clear River Town. Itu adalah batu giok yang rusak. Setelah diperiksa, ada sisa-sisa aura yang sangat kaya. Harga awal adalah 300 koin roh iblis. Petik 2. Ketika suara wanita itu berakhir, seseorang sudah mengangkat piring mereka. 350 koin roh iblis. 400 koin roh. 500 koin roh. Titik. 2000 koin roh iblis. Setelah harga dinaikkan menjadi 2000, panggilan berhenti. Lagi pula, itu hanya sepotong batu giok yang rusak. Meskipun memiliki aura kekuatan jiwa di atasnya, itu hanya bernilai sebanyak ini. Penghasilan tahunan keluarga aristokrat hanya 1 juta koin roh iblis. Pengeluaran rumah tangga biasa sudah 2000-3000 koin roh iblis. Karena itu 2000 koin roh iblis untuk mereka sudah banyak. Dengan hanya pandangan sekilas, Nili dapat mengetahui dari warna batu giok bahwa itu adalah giok gelap primer. Kualitasnya tidak buruk, jika semua fungsinya dikeluarkan, itu akan bernilai 2-3 juta koin roh iblis. Melihat bahwa tidak ada seorang pun di ruang VIP yang mengatakan apa-apa, Nili mengangkat piring. Keluarga Mark Surgawi, 2.500 koin roh iblis. 2.500 koin roh iblis terjadi sekali. 2.500 koin roh iblis akan 2 kali lipat. 2.500 koin roh iblis akan 3 kali lipat. Terjual. Selamat untuk keluarga tanda surgawi karena berhasil menawar sepotong batu giok ini. Petik 2. Lei Zuo melihat kemana Nili dengan tatapan aneh, dan bergumam, dia benar-benar menghabiskan 2.500 pada sepotong batu giok yang rusak. Pes, apa gunanya itu? Petik 2. Nihai dan Nien juga tidak mengerti. Namun karena Nili membayar dirinya sendiri, mereka tidak banyak bicara. Item lelang berikutnya adalah cincin interspatial misterius. Semuanya, silakan lihat. Lelang perlahan-lahan mengangkat cincin itu, badan cincin interspatial ini berkilauan dan tembus cahaya, benar-benar tanpa cacat. Itu adalah cincin penyimpanan dengan keliling lebih dari 200 meter persegi. Ini bisa disebut cincin penyimpanan terbaik yang dibuat. Ini dibawa kembali oleh pejuang peringkat emas dari reruntuhan kota Ningyu. Reruntuhan kota Ningyu adalah reruntuhan yang paling berbahaya dan terkaya di dunia. Harta karun dari reruntuhan itu semuanya berkualitas tinggi. Banyak harta yang diperoleh oleh penguasa kota dan disimpan di City Lord Mansion. Petik 2. Harga awal cincin ini adalah 50.000 koin roh iblis. Suara wanita itu terdengar di seluruh area. Akhirnya ada barang bagus. Tapi harganya sangat mahal. Mereka benar-benar meminta 50.000 koin roh iblis. Petik 2. Cincin interspatial ini memiliki ruang yang begitu besar. Menjualnya seharga 50.000 koin roh iblis tidak terlalu berlebihan. Petik 2. Penghasilan sebulan untuk keluarga surgawi adalah hampir 100.000 koin roh iblis.
Selain itu, harus digunakan untuk menjaga pengeluaran keluarga. Itu lebih dari cukup untuk membuat Nihai dan Nien tersentak. Beberapa keluarga kaya di bawah sudah mulai menawar. 50.000 koin roh iblis. 53.000 koin roh iblis. 55.000 koin roh iblis. Penawaran itu semakin intens. Lei Zuo tersenyum dan berkata, apakah Patriark Nihai tidak tertarik? Maka aku akan mulai menelepon. Petik 2. 70.000 koin roh iblis. Lei Zuo berkata dengan lemah. Seluruh aula segera terdiam. TLN, alasan mengapa ia, samar-samar berkata, dan itu bisa terdengar di seluruh aula mungkin karena ia mengintegrasikan kekuatan jiwanya ke dalam suaranya. Banyak wuxia, Xianxia China melakukannya. Setelah sekian lama tidak ada yang meminta harga yang lebih tinggi. Keluarga Harimau Perak menawarkan 70.000 koin roh iblis, apakah ada yang menawarkan lebih tinggi? Wanita itu bertanya dengan suaranya yang jernih. Meskipun Nili memiliki beberapa cincin interspatial padanya, ruang mereka terlalu kecil. Mereka semua dipenuhi dengan kartu kristal iblis, tidak ada cukup ruang baginya untuk digunakan untuk hal lain. Karena ada cincin interspatial kelas yang lebih tinggi, Nili pasti tidak akan membiarkannya pergi. Cincin dengan lingkar 200 meter persegi. Jika dia melewatkan kesempatan ini dan mencoba mencari yang lebih besar di masa depan, akan agak sulit untuk menemukannya. 100.000 koin roh iblis. Kata Nili, dengan ringan menaikkan harganya. Mendengar kata-kata Nili, Nihai dan Nien merasa sangat terkejut. Hati mereka berdarah. Itu 100.000 koin roh iblis. Ya Tuhan, 100.000 bahkan lebih dari pendapatan bulanan keluarga surgawi. Nili benar-benar ingin menggunakan jumlah itu untuk membeli cincin interspatial. Tawaran Heavenly Mark Family 100.000, adakah yang mau mengangkat? Wanita itu bertanya dengan suara keras. 100.000 koin roh iblis. Lei Zuo menghirup udara dingin, sedikit tercengang. Harga ini sudah bukan yang bisa dia tanggung. Itu seluruhnya 100.000 koin roh iblis. Dia membuka mulutnya, ingin menaikkan harganya, tetapi dia khawatir itu adalah jebakan yang ditetapkan oleh keluarga surgawi. Jadi dia tidak berani mengangkatnya lagi. 100.000 koin roh iblis pergi satu kali, 100.000 koin roh iblis dua kali, 100.000 koin roh iblis tiga kali lipat, terjual. Palu wanita itu mendarat dengan berat. 100.000 koin roh iblis, ini adalah harga yang akan membuat seseorang menjadi bersemangat. Nili melirik Nien dan berkata, Grand Elder, dapatkah kamu membantu aku untuk mengumpulkan dua item? Aku mungkin perlu menggunakan cincin interspatial nanti. Ini 11 kartu kristal iblis, sisa uang yang bisa kamu simpan. Nili dengan santai mengeluarkan 11 kartu kristal iblis. Nien benar-benar depresi. Dia telah menjadi pesuruh untuk Nili. Meskipun dia sekarang adalah tetua keluarga surgawi. Namun, setelah melihat 11 kartu kristal iblis itu, Nien menghela nafas, dan berpikir pada dirinya sendiri, lupakan dan tahanlah. 11 kartu kristal iblis berarti 110.000 koin roh iblis. Selain dua item, ia akan dibiarkan dengan 7.500 koin roh iblis. Hanya menjalankan tugas dapat menghasilkan 7.500 koin roh iblis. Dia tidak kehilangan apapun. Karena keluarga tanda surgawi memiliki begitu banyak orang, penghasilan satu bulan hanya 100.000 koin roh iblis. Hanya dengan menjalankan tugas, Nien bisa mendapatkan 7.500 koin roh iblis. Nihai juga ingin melakukannya sendiri. Miskin, Nihai menghela nafas. Hanya dia yang tahu seberapa serius krisis keuangan keluarga surgawi saat ini. Setelah dikurangi biaya pelatihan generasi muda, keluarga surgawi masih berhutang. Nili terlalu kaya. Sebagai anggota keluarga tanda surgawi, dia harus memberikan kontribusi terhadap keluarga. Namun, Nihai tidak berani meminta apapun. Lagi pula, itu semua karena Nili yang asosiasi alkemis telah membuat koneksi dengan keluarga tanda surgawi. Item selanjutnya adalah botol giok penyimpanan eliksir. Itu terbuat dari semacam batu giok yang hangat. Ini dapat sangat menjaga efek herbal dari tanaman dan herbal. Itu pulih dari kapal yang tenggelam di bawah sungai Bris kuno. Petik 2. Keluarga surgawi menandai menawarkan 60.000 koin roh iblis. Apakah ada penawaran lain? Petik 2. 60.000 koin roh iblis pergi satu kali, 60.000 koin roh iblis dua kali, 60.000 koin roh iblis tiga kali lipat, terjual. Item lelang berikutnya adalah seluruh peringkat-peringkat gold. Lihatlah pola prasasti ini. Itu berasal dari era kekaisaran angin salju. Jas ini pernah memiliki roh iblis binatang iblis Scarlet Flame Tiger yang disegel di dalamnya. Ini adalah spesies punah dari kekaisaran angin salju. Karena itu, jas peringkat emas ini sudah dapat menjadi satu dari jenis. Hanya spiritualis iblis peringkat emas yang bisa memakainya. Harga awal adalah 60.000 koin roh iblis. Petik 2. Melihat jas peringkat emas itu, mata Nili berbinar. Dia mengangkat piring dan berkata, 1 juta. Semua orang tercengang. Seluruh aula itu sunyi untuk waktu yang lama. Orang ini tidak memberi kesempatan pada siapapun. Xiaoli, apakah kamu menawar ini untukku? Terima kasih banyak. Nihai dengan gugup menggosok tangannya. Ini adalah satu set setelan peringkat emas. Ketika seseorang memakainya, kekuatannya bisa naik 30% atau lebih. Nili melirik Nihai dan berkata, siapa bilang ini tawaran untukmu? Tapi, aku satu-satunya spiritualis iblis peringkat emas yang ada dalam keluarga Heavenly Mark. Nihai berhenti sejenak sebelum berkata. Selain dia, siapa lagi yang bisa memakai jas peringkat emas ini? Aku mendapatkannya untuk aku gunakan sendiri. Kata Nili. Nihai membuka mulutnya lebar-lebar. Setelah mendengar kata-kata Nili, suasana hati awalnya yang menyenangkan Nihai tiba-tiba berubah menjadi kesedihan. Nihai merasa seperti wanita yang ditinggalkan. Bab 65, Eliksir. Siapa yang bisa tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Nili untuk menjadi pengendali iblis peringkat emas? Apakah dia menghabiskan 1 juta koin roh iblis untuk membeli armor peringkat emas hanya untuk dipajang saja?
Setelah memikirkannya selama beberapa waktu, Patriark Nihai tidak bisa menahan perasaan sedikit gila. Namun, sebagai Patriark klan tanda surgawi, ia tidak punya niat untuk menurunkan martabatnya, dengan memohon secara terbuka. Hanya 1.000.000 koin roh iblis tidak berarti banyak bagi Nili. Dengan kekayaannya saat ini, ia dapat dengan mudah masuk ke 5 besar dalam hal kekayaan. Selain itu, bekerja sama dengan asosiasi alkemis memungkinkan kekayaan Nili tumbuh beberapa ratus juta setiap hari.